podcast Komda Sisi Lain, tempat di mana kita akan mengenal seseorang dari sisi lainnya yang unik, lucu, dan menginspirasi. And long time no see, finally we are back with our podcast video. So anyway, hari ini kita kedatangan para lelaki-lelaki gagah depan saya. Oke, mungkin dari kakak ini dulu, boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Safa. Jadi perkenalkan dulu, saya Muhammad Zaki Avansyah dari kelas 11 TJ7. Pada periode ini saya menjabat sebagai Ketua Majelis Perwakilan Kelas, seperti itu. Oke, halo Kak Zaki, selamat datang di podcast kita kali ini. Selanjutnya kakak. Baik, terima kasih Kak Safa. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Davi Maulana Maiswara yang dari periode tahun 2023 ini menjabat sebagai Ketua OSIS tahun 2023 dari kelas 11 TJ2, seperti itu. Oke, terima kasih Naif IY guys. Jadi Davin sama Zaki ini seangkatan sama aku. Jadi mungkin di podcast kali ini kita agak lebih nyantai dan lebih rileks. Oke, untuk Kak Zaki, nih saya dulu tuh kenal Kak Zaki itu dari organisasi OSIS. Betul. Periode 2021-2022. Nah, Kak Zaki ini dulunya dipercaya menjadi waketos atau wakil ketua OSIS, tapi sekarang dia menjabat jadi ketua MPK. Betul. Gimana perasaannya dari pergantian dua posisi itu? Kalau dari saya sendiri sih perasaannya ya sangat asing. Soalnya kan dari wakil ketua OSIS kan sebagai eksekutor, di mana kita tuh setiap bulan ngadakan kegiatan. Nah, pada saat transisi ke ketua MPK ini lebih ke kayak konsep kegiatannya, jadi lebih ke legislatifnya. Jadi kayak lebih asing sih, kan juga MPK ini baru pertama kali di SMK Telkom. Betul, jadi betul. ya masih apa ya, asing seperti itu sih. Berarti masih masa-masa adaptasi nggak? Iya betul. Dari OSIS ke MPK, apalagi OSISnya tuh dari waketos terus langsung ketua MPK gitu Nah. loh. Nggak dari benar. anggota tuh anggota gitu kan. Oke, moving on ke Kak Davin. Kak Davin dulu adalah teman sekelas saya dan anaknya diem banget. Bener-bener diem banget. Asli. Namun sekarang dia menjadi ketos 2022. Iya, 2023. periode 2022-2023. Betul. Gimana coba perasaannya? Kok bisa? Nah, kalau untuk perasaan sendiri ini masih terbilang kaget ya. Ah. Karena apa? Karena dari kelas 11 itu saya kan masih belum ingin menjadi ketos. Ya. Karena kan masih lebih tepatnya masih disuruh mengajukan. Terus saya berani mencoba. Ternyata kok terpilih seperti itu. Nah, alhamdulillahnya terpilih, tiba-tiba terpilih. Nah, terus untuk lain-lainnya itu memang benar-benar kaget dan yang sebelumnya saya menjadi anggota OSIS, tiba-tiba menjadi sebuah anggota OSIS itu memang benar berbeda tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya lebih besar Pasti. dan benar-benar harus bisa mengkoordinir sebuah organisasi atau anggotanya itu, seperti itu. Betul, apalagi OSIS kan organisasi besar sekolah. ya, Nah, terus betul. kira-kira persiapan kedepannya apa? Kalau untuk persiapan ke depannya, yang pertama ini masih ingin bagaimana kita menyatukan organisasi ini biar memiliki hubungan yang erat, lebih erat Oke. daripada tahun lalu, seperti itu. Lalu setelah kita membangun sebuah hubungan yang erat, baru kita nanti mengeksekusi sebuah kegiatan prokja yang bisa lebih baik dari tahun lalu, seperti itu. Betul. Terus dari kalian berdua ini sering cekcok nggak sih? Apalagi yang ini ketua ketos kan, terus habis itu ini ketua MPK, apalagi mereka tuh pasti sering interaksi, aku yakin. Sering cekcok nggak? Benar, sering banget Sering. terjadi. Tapi Apalagi- ini ada pesan dari Pak Maul. Kalau Apa? misalkan ketua MPK sama ketua OSIS itu harus mesra katanya. Ya. Jadi kita mengedepankan itu daripada cekcoknya, kita mengedepankan mesranya. Ya, Jadi nggak ada cekcok-cekcoknya. Harus mesra, oke lah. Iya, betul. Mesra sebagai teman. Ya iyalah. berserah walaupun cekcok ya kita tetap harus sejalan. Ya, Ya, harus boleh kita bestie berpisah. banget. Ya. Oke, terus kita bakal moving on, kita masuk ke nation atau netizens question. Jadi kan teman-teman pasti tahu ya, di SG-nya SMK Telkom SDA kemarin itu ada fotonya mereka berdua, terus ada question box-nya. Nah, di situ kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama buat kalian berdua sih, tapi monggo siapa dulu yang mau jawab nanti. Iya. Jadi pertanyaannya adalah motivasi kalian untuk ikut organisasi itu apa sih? Padahal kan pasti capek, terus kayak waktunya tuh kesita, energinya juga kekuras banyak. Terus apalagi kalian tuh dedikasinya sekarang tuh sebagai ketua organisasi besar. Iya. Nah, kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Monggo. Oke, Davin. Davin. Bentar ya. Apa motivasinya?
Yang pertama dari motivasi saya ini, yang pertama tetap harus berani melakukan tanggung jawab tersebut. Oke. Karena apapun kita kan sudah menjabat sebagai ketua OSIS, jadi kita harus benar-benar harus berani Amanah. menerima ya amanah, jujur, Ya. nggak boleh kita meninggalkan tanggung jawab tersebut. Terus untuk yang kedua, kita atau saya lebih baik menjalani saja apapun kesulitan saat menjadi sebuah ketua OSIS gitu. Berarti apapun resikonya kita terjang saja. Ya kita apapun resikonya yang telah kita putuskan, kita harus bertanggung jawab. Oke, semangat terus Kak Zaki gimana motivasinya? Motivasi ya. Ini motivasi untuk saya sendiri apa? Kamu, soalnya Kak Zaki itu di siapa sih yang nggak tahu Zaki itu ikut MPK, OSIS pernah, BEM iya, Dewan Ambalan iya, banyak di bawah habis. Ya maru saya. Kenapa coba banyak banget? Badan cuma satu. Ya badan satu, tapi saya ada ilmu kage bunsin, makanya saya bisa banyak di mana-mana. Oke, kenapa? Kayak gitu. Motivasinya ikut banyak organisasi. Yang pertama karena mencoba tantangan sih sebenarnya, karena kan bagaimana cara upgrade diri kita kalau kita belum pernah mencoba sesuatu yang menantang. Misalkan nih, kalau kita ikut organisasi atau enggak ikut organisasi tapi ikut ke anggota saja kan nggak ada menantang-menantangnya daripada sebelumnya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk jadi ketua, ya alhamdulillah kepilih juga, dan juga ikut beberapa organisasi yang ada di sekolah karena ingin juga mengupgrade diri saya biar ke tingkatan lebih lanjut lah istilahnya seperti itu. Oke, berarti dia emang dasarnya suka tantangan, guys. Iya, menantang itu bagus. Suka tantangan. Oke, kembali lagi ke Davin. Tantangan. Ini ngomong-ngomong tentang tantangan, iya. challenge gitu. Challenge terbesarnya selama menjadi ketos periode ini tuh apa? Untuk tantangan yang terbesar sih masih ini lebih ke arah terkait dengan bagaimana caranya kita menyatukan tujuan atau menyatukan tujuan, lalu kedua kita menyatukan bagaimana caranya kita benar-benar saling mengenal antara satu sama lain. Jadi nggak ada rasanya rasa iba atau rasa yang sungkan-sungkan seperti itu. Jadi kita melakukan sebuah kegiatan itu bisa saling berkoordinasi atau bekerjasama secara baik seperti itu. Oke, berarti tantangannya masih gimana cara nyatuin dari beberapa kepala, Ya, jadi ngerucut satu tujuan. Ya, gitu. karena kan banyak banget kan ya, kepalanya. banyak orang-orang baru gitu. Iya, betul. Betul. Oke, terus kalau untuk Zaki tantangan terbesarnya? Wah, ini apa? tantangannya ini banyak kalau dari MPK. Ya, yang paling gede aja deh. Yang paling gede itu ini kan mindsetnya MPK itu kan bergerak di bidang legislatif. Ternyata banyak dari anggota MPK itu masih bermindset bahwa kita mengadakan sebuah program kerja itu harus sebuah kegiatan. Padahal kan sebenarnya MPK itu lebih ke arah legislatifnya, yaitu membuat suatu peraturan atau mengesahkan sebuah program kerja. Jadi yaitu tantangan terbesarnya mengubah mindset dari eksekutif ke legislatif seperti itu. Oke. Kayaknya besar banget nih. Iya. Udah kayak beban hidup. Waduh. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat karena Siap-siap. kan kita nggak tahu hasil akhirnya ya. Jadi Iya, pasti betul. bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya senang. Iya, bersenang-senang kemudian kan. Iya. Benar. Nah, terakhir kata-kata hari ini buat anak-anak yang mereka tuh mau nyoba organisasi tapi masih takut-takut. Dari kalian masing-masing ya. Iya. Motivasi buat mereka deh. Monggo Ini siapa dari dulu? mana? Atau sweet? Kita ke sweet. Ya sweet dan Iya, sweet. iya. Ada 2, 3. Aku kok kalah. Saya duluan. Oke. Iya, wis. Untuk sebuah tips atau kata-kata untuk kalian semua Hari ini. Nah, ini kalau dari kata saya apa? Yang pertama, jalani apapun resikonya, berani terhadap semua keputusan kalian yang telah kalian pilih seperti itu. Jadi kalau misal takut tuh wajar, Ya, cuman benar. kaliannya aja mau nyoba atau enggak Nah. gitu. Kalau mau nyoba ya udah ambil resikonya, nggak nyoba ya resikonya tetap ada. Iya, Kalian betul. nggak dapat pengalaman, kalian terjebak di zona nyaman. Iya, Kan ngapain? gitu. Nggak Walaupun ngapain. kita ngambil sebuah resiko tersebut, kalau kita nggak berani ya nggak bisa apa-apa. Tetap. Betul. Dari Zaki. Oke, dari saya untuk kata-kata hari ini, tantangan bukan untuk dihindari, tapi tantangan sebenarnya harus dilewati supaya kedepannya kita akan memperoleh hasil yang lebih baik atau mengupgrade diri lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Manusia kalau tidak berani melewati ambang batasnya akan stuck di situ aja.
dan bisa jadi belum bisa bermanfaat bagi sesamanya. Karena tujuan kita hidup kan bermanfaat bagi sesama. Seperti itu. Keren Pak. Masuk ya? Masuk. Panjang ya, lumayan Iya. panjang. Oke deh. Nah, setelah kita melewati perbincangan-perbincangan tadi, kita udah nyampe di penghujung episode. Nah, kita udah menyampaikan kata-kata hari ini, kita udah nanyain beberapa basa-basi, kita udah nyampe di ujung episode. Nah, buat kalian yang mungkin ada requestan tentang bintang tamu selanjutnya, mungkin bisa komen di apa tuh? Ini Komentar di komentar, bawah, komentar betul. video di bawah. Komentar Jangan lupa YouTube ya. like, jangan lupa subscribe juga channelnya YouTube Sekolah. Wajib. Jangan lupa. Seperti biasa ya, snack aneh. Apa? Itu anak-anak itu Saya ulang tuh ke awal. Tet. Aja silakan nih saya. Ya saya ulang dari. Iya. Iya, betul. Kok awal? Enggak, orang kan? depan ulang. Udah kalian diam. Saya diam-diam. Oke, terima kasih atas kata-kata harinya dari Kak Davin dan Kak Zaki. Semoga menginspirasi kalian di rumah yang masih Amin. takut-takut Amin, amin. untuk mencoba. Padahal ya sebenarnya ketakutan itu kan muncul, mereka kan buat sendiri, main saja tuh Iya, mikir sendiri betul. gitu loh. Sebenarnya Kan- kalau dijalanin mah enggak. Iya, betul Ya itu. kan? Ya, terus bagi teman-teman yang punya request atau saran guest star selanjutnya nih, setelah mereka kalian bisa komen di komentar di bawah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video episode Skomda Podcast sisi lain hari ini. Sampai ketemu di sisi lain selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe. Bye, see you guys. Makasih Davin, Zaki. Oke, terima kasih, Safa. Terima kasih.